Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh, soleha dan cerdas, kelas 3. Perkenalkan, nama Bapak Baswanda, bisa dipanggil dengan Pak Wanda panggilannya. Nah, untuk kelas 3 ini pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau yang sering kita kenal dengan PJOK bersama Bapak. Ya, jadi perkenalkan, nanti selama 1 tahun ke depan, selama kalian kelas 3, pembelajaran PJOK-nya bersama Pak Wanda. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, karena kita masih dalam masa-masa PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi kita pembelajarannya melalui daring atau online, ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini di PJOK ini, di pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak dasar lokomotor. Jadi nanti kita akan pelajari apa sih gerak lokomotor itu, contohnya seperti apa sih. Nah, nanti kita akan pelajari ya, supaya kita bisa memahami apa itu arti lokomotor dan bisa mempraktikkan contoh-contoh dari gerak lokomotor. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan salah satu contoh dari gerak dasar lokomotor, ya, adalah lari. Nanti banyak lagi contoh-contohnya yang akan Bapak sampaikan. Jadi kalian simak pembelajaran ini sampai akhir, ya. Nah, di sini gerak lokomotor, ya. Apa sih, Pak, arti gerak lokomotor itu atau pengertian gerak lokomotor itu? Nah, gerak lokomotor yang adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat dari titik A ke titik B. Jadi gerakan lokomotor itu Bapak sudah bold atau dipertebal ya dengan tinta merah, berpindah tempat. Nah, itu kata kunci dari gerak lokomotor. Jadi kata kuncinya gerak lokomotor itu berpindah tempat, atau secara panjangnya gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat dari titik A ke titik B. Jadi ada perpindahan, ya. Perpindahan itu seperti apa? Jalan, lari, lompat, itu ada perpindahan, ya. Misalkan kita berjalan dari depan rumah nyampe ke jalan atau ke pintu rumah. Nah, itu ada perpindahan. Nah, itu sepertinya contohnya. Nah, Bapak di sini akan tampilkan di sebelah kiri, ya, ada contoh jalan dan jalan di tempat. Coba kalian pilih mana yang termasuk ke gerakan atau contoh gerakan lokomotor. Coba nanti Bapak akan tampilkan mana yang benar jawabannya. Sudah? Oke, Bapak akan tampilkan ya. Yang benar adalah jalan, ya. Karena kenapa Pak jalan di tempat itu tidak termasuk ke gerakan lokomotor? Kan sama-sama jalan. Nah, bagus pertanyaannya. Karena jalan di tempat itu hanya dilakukan di satu titik, ya. Jadi tidak berpindah. Kan gerak lokomotor itu gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat dari titik A ke titik B, ya. Walaupun namanya jalan, tapi itu jalannya hanya di satu titik, di tempat. Tidak ada perpindahan tempat. Nah, untuk jalan di tempat nanti kita akan pelajari di pertemuan yang kedua, ya, di gerakan non lokomotor. Nah, itu ya, sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, gerak dasar lokomotor dapat dikatakan sebagai keterampilan yang sifatnya berpindah individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi berpindahnya itu individu dengan kekuatan sendiri, tidak bisa dibantu oleh teman atau dengan alat
yang lain ya. Contohnya Bapak sudah tampilkan di sini. Digendong misalkan sama temannya, itu tidak termasuk pergerakan dasar lokomotor karena berpindahnya dibantu oleh teman ya. Yang menggendongnya benar itu gerakan lokomotor karena ada jalan perpindahan. Tapi yang digendong itu tidak termasuk ke contoh gerak dasar lokomotor ya. Jadi gerakan lokomotor itu gerakan yang berpindahnya itu bersifat individu oleh kekuatan diri sendiri, tidak bisa dibantu dengan alat atau teman ya. Oke, mengerti? Nah, yang selanjutnya itu contoh gerak dasar lokomotor. Nah, Bapak akan tampilkan ini contoh-contohnya apa saja sih contoh-contoh dari gerak lokomotor itu. Nah, yang pertama jalan, yang kedua lari, yang ketiga ada lompat ya. Pak, saya belum kebayang nih jalan itu yang seperti apa, lari itu seperti apa, lompat itu seperti apa. Oke, Bapak akan tampilkan contohnya. Nah, ini jalan, ini lari, ini lompat ya. Ada jalan itu badannya tegak, tangannya diayun, kakinya dilangkahkan secara bergantian. Lari juga sama, lompat itu dengan satu kaki diakhiri dengan dua kaki. Nah, kita nanti akan bahas ya. Itu contoh-contoh jalan, lari, dan lompat sekilas. Nah, kita akan bahas satu persatu sekarang ya. Jalan itu seperti apa, lari itu seperti apa, lompat itu seperti apa. Nah, jalan adalah gerakan melangkahkan kaki secara perlahan ke arah tertentu sehingga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi jalan itu melangkahkan kaki secara perlahan ya. Karena kalau cepat itu termasuk ke lari. Jadi jalan itu perlahan gerakan arahnya ya. Sehingga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa berpindah? Karena ini contoh lokomotor. Lokomotor itu tadi kata kuncinya berpindah tempat ya. Nah, contohnya gimana Pak? Contohnya Bapak akan tampilkan. Nah, ya. Contohnya seperti ini. Kalian lihat di video, amati, karena nanti kalian setelah melakukan pembelajaran ini harus mempraktekannya di rumah ya, supaya kalian paham, kalian mengerti pengertiannya dan bisa mempraktekkan ya gerakannya. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri jalan yang baik. Nah, ciri-ciri jalan yang baik itu seperti apa Pak? Tadi videonya seperti ini ya. Sekarang kita ciri-cirinya jalan itu seperti apa? Misalkan gerakan tangannya, badannya ya. Nah, yang pertama itu badan tegak dan santai. Jadi ketika jalan itu kepalanya tidak ke atas, tidak ke pinggir, ke kiri kanan atau terlalu nunduk ke bawah. Jadi badan itu tegak ya, jalannya santai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tangannya mengayun bergantian. Nah, lihat di videonya ya. Jadi bergantian ke depan ke belakang, yang kanan ke belakang, yang kiri ke depan misalkan. Tidak berbarengan kedua-duanya, misalkan kiri kanan ke depan, ke belakang ke depan. Itu tidak benar secara teori ya. Nah, yang ketiga adalah kaki melangkah bergantian. Ya. Udah jelas kalau jalan itu pasti bergantian, tidak mungkin dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti jadi loncat ya. Nah, itu ciri-ciri jalan yang baik. Coba kita ulangi. Yang pertama, badan tegak dan santai. 2, tangan mengayun bergantian. 3, kaki melangkah bergantian. Oke. Sudah paham ya? Kita lanjut. Lari. Nah, di sini lari adalah gerakan melangkahkan kaki secara cepat sehingga saat berlari ada saat posisi tubuh melayang di atas permukaan tanah. Nah, ini tadi jalan itu secara perlahan ya, melangkahkan kakinya. Nah, sekarang lari itu secara cepat. Nah, sehingga saat berlari ada saat posisi tubuh melayang di atas permukaan tanah. Pak, apa benar saat berlari kita ada saat melayang? Benar. Nah, nanti kita Bapak akan tampilkan contohnya ya. Apakah benar saat lari itu ada melayangnya? Nah, ingin tahu? Kita bahas. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh lari ya.
Ini contoh lari gerakan kakinya cepat. Lihat, perhatikan kalian. Di contoh ada saat melayangnya atau tidak. Kalau belum terlihat, nanti Bapak akan potong videonya. Nah, selanjutnya ciri-ciri lari yang baik. Nah, ciri-ciri yang lari yang baik di sini. Kalian ada terlihat videonya. 1. Sikap permulaan badan tegak. Dari tegak, lari semakin kencang, badan semakin agak menunduk. Ya, jadi sikap permulaannya itu badannya tegak. Yang kedua, tangan menekuk dan mengayun bergantian. Nah, tangannya menekuk di bagian siku-siku dan diayunkan secara bergantian. Kalau jalan kan diayunnya lurus ya tangannya ya. Kalau lari itu menekuk supaya apa? Supaya ada tenaga untuk berlarinya. Yang ketiga, kaki melangkah bergantian secara cepat ya. Kalau tadi jalan itu santai gerakan kakinya. Tapi kalau berlari itu kaki melangkahnya bergantian secara cepat karena harus dengan keadaan yang sangat cepat kalau berlari itu. Nah, di sini tadi kan ada kita bedakan dulu ya, karena tadi Pak benar gak lari itu ada saat melayang. Nah, kita akan lihat di perbedaan jalan dan lari ya. Nah, coba kalian amati apa yang beda dalam lari dan jalan ini. Ya, jalan itu cepat Pak. Jalan itu santai Pak. Hebat. Lari itu cepat Pak. Bagus. Ya, tangannya tidak ditekuk kalau jalan Pak, diayunnya. Kalau lari agak ditekuk. Bagus ya. Kakinya bergantiannya pelan Pak kalau jalan, kalau lari itu cepat. Hebat semuanya. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat yang Bapak akan sampaikan ya. Nah, yang pertama, yang atas itu lari ya. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang kalau saat lari itu ada gerak atau posisi tubuh yang saat melayang. Nah, ini contohnya. Nah, di fotonya Bapak tadi pas lari, Bapak sudah potong fotonya ini. Nah, lihat kaki Bapak. Kaki Bapak tidak menginjak ke tanah, tapi melayang ya. Itu ketika Bapak berlari. Nah, jadi ada saatnya kedua kaki melayang di udara, itu lari ya. Kalau jalan, nah jalan itu tidak ada saat kedua kaki melayang di udara. Jadi kalau jalan itu kaki kanan ke tanah, kaki kiri diangkat ke atas, kaki kiri ke tanah, kaki kanan diangkat ke atas. Nah, jadi secara bergantiannya tidak terlalu cepat, jadi tidak ada saat melayang di udara. Nah, kalau lari, kenapa Pak bisa melayang? Karena pergantian kakinya sangat cepat ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke sekolah, kita akan praktekkan Pak, benar gak kita bisa melayang saat berlari ya. Oke, mengerti ya sampai sini? Ya, kita akan lanjutkan. Nah, di sini masuk ke lompat ya. Lompat adalah gerakan mendorong tubuh ke atas atau ke depan dengan menggunakan satu kaki. Nah, lihat awalannya satu kaki lompat, diakhiri dengan dua kaki. Jadi saat lompatnya itu memakai satu kaki ya. Karena kalau dua kaki itu namanya bukan lompat, loncat. Nanti kita akan bedakan mana lompat, mana loncat, supaya kalian tidak keliru tentang pemahaman lompat dan loncat ya. Sudah dilihat videonya? Ya, jadi itu contoh dari lompat ya. Nah, yang selanjutnya, ciri-ciri lompat yang baik itu seperti apa, Pak? Nah, Bapak akan kupas satu persatu ya. 1. Persiapan atau awalan lari menekuk atau menekuk lutut. Di sini awalannya lari. Kenapa lari? Karena yang Bapak contohkan adalah saat lompat jauh. Pak, di sana ada menekuk lutut gimana? Kalau menekuk lutut itu
kalau kalian lompatnya hanya tidak ada awalannya. Jadi tekuk dulu lututnya, lompat ke atas atau ke depan ya. Jadi mengeper dengan satu kaki dan diakhiri pendaratan dengan dua kaki. Kalau pendaratan satu kaki gimana Pak? Boleh gak? Boleh, tapi kalau lompat itu kan berat badan kita berat nih. Jadi jangan sampai dengan mendaratnya dengan satu kaki bisa menimbulkan cedera ya. Jadi harus dengan dua kaki saat mendarat dari lompat. Yang kedua, tolakan. Nah, tolakan yang mana Pak? Tolakan yang satu kaki. Nah, kita lihat di videonya. Tolakan itu yang mana? Nah, 1, 2, 3. Nah, itu saat menolak dengan satu kaki ya. Saat sebelum lompat melayang ke atas. Itu namanya tolakan dengan satu kaki ya. Yang ketiga, saat melayang. Melayang itu saat kita sesudah nolak. Nah, di videonya. Nah, itu ya. Melayang yang ketiga. Yang keempat adalah mendarat. Nah, mendarat ini menggunakan dua kaki ya, harus menggunakan dua kaki dan mengeper. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan atau cedera ya. Oke, mengerti tentang ciri-ciri lompat yang baik? Nah, kalau sudah mengerti nanti boleh dipraktikkan ya. Yang selanjutnya, nah di sini kita akan bedakan mana lompat dan loncat. Kan lompat itu yang mana? Pak, loncat itu yang mana? Nah, Bapak sudah tampilkan videonya di sini ya. Contoh lompat itu yang paling atas. Contoh loncat itu yang paling bawah. Nah, kalau lompat itu memakai satu kaki ya. Kalau loncat itu memakai dua kaki. Nah, itu perbedaan dari lompat dan loncat. Jadi jangan sampai tertukar lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak coba lakukan gerakan lompat. Kalian lompatnya dengan dua kaki, itu salah. Kalau lompat itu dengan diawali dengan satu kaki menolaknya. Kalau loncat baru dua kaki ya. Oke, mengerti? Hebat ya. Sekarang, nah tujuannya. Pak, tujuannya kita belajar jalan, lari, dan lompat itu untuk apa? Nah, Bapak di sini sudah tampilkan ya. Tujuannya meningkatkan kemampuan gerak dasar yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari berjalan, berlari, dan lompat ya. Kita mau ke dapur, mau makan, mau keluar, mau belanja, mau belajar ke sekolah, pasti ada gerakan jalan dan larinya atau lompatnya ya. Jadi itu adalah gerak dasar yang harus kita pelajari, karena dalam sehari-hari ini yang sudah kita lakukan ini tidak terlepas dari tiga gerak dasar itu. Oke? Mengerti sampai sini? Jadi gerak dasar lokomotor adalah gerak yang dilakukan secara berpindah dari titik A ke titik B. Jadi ada perpindahan. Contohnya apa? 1 jalan, 2 lari, 3 lompat. Hebat. Ciri-cirinya tadi sudah kita pelajari ya. Nah, kalau kalian sudah paham, di sini Bapak sudah tuliskan untuk kalian praktekkan di rumah ya. Nah, coba nanti kalian praktekkan, lalu video meminta bantuan oleh ayah atau bundanya atau kakaknya boleh. Nanti dikirimkan ke Google Classroom ya, di tugas PJOK. Nah, tugasnya tidak banyak-banyak ya. Kalian cukup saja lakukan gerak dasar jalan. Gerak dasar jalannya hanya jalan kurang lebih 3 meter. Kalau mau lebih juga boleh ya.
jalan ke kurang lebih 3 meter ke depan. Nah, dengan di atasnya, di atas kepala kalian disimpan buku. Buat apa, Pak? Buat menjaga keseimbangan supaya jalan kalian tetap tegak. Oke? Mengerti? Pak, gimana kalau di dalam rumahnya ruangannya kecil? Boleh lakukan di halaman rumah, di depan rumah, boleh ya. Kalian nanti kirimkan videonya ke tugas PJOK. Oke? Berarti anak-anak yang soleh-soleh dan cerdas, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan yang pertama ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan yang kedua. Jaga kesehatan dengan berolahraga agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.